Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo coach. Baik, Alhamdulillah baik. baik. Coach Yunan. Gue panggilnya bro apa Mau coach? terserah lu lah. Gue mau ya aja. Lu ya. Bro aja. Gimana bro puasa bro? Baik, Puasa bukan berarti makin lemes kan? Udah seminggu tadi jalan. alhamdulillah nggak ada yang bolong. Ada. Jangan sampai dong. Ada. Gimana nih? So bro, gimana bro? Kita hari ini mau ngobrolin tentang fenomena yang dirumahkan ya. Pertama, Boleh. gue sorry nih dengar berita di kantor lu juga banyak teman-teman dirumahkan. Ya, sebenarnya Semoga aja kalau gue mengharapkan itu bukan dirumahkan sih, tapi sunrise. sunrise ya. Jadi ini di kehidupan berikutnya mah lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Amin ya Allah. Ya. Ya mungkin gue klarifikasi aja ya di kantor sendiri nggak banyak yang dirumahkan. Ada satu dua yang memang karena for some reason aja. Tapi kalau dilihat di banyak temen gue ya banyak juga sih yang memang terpaksa harus kerja dari rumah karena kondisi pandemi ini. Dalam artian kerja dari rumah kan work from home masih digaji ya. Kalau ini udah nggak digaji. Iya. Bro, koneksi lu nggak jelas bro. Apa? Suara putus-putus. Suara putus ya? Udah jelas? Iya. Udah jelas. Ya, oke. Ya, jadi kondisinya seperti itulah. So kalau jadi bukan kerja di rumah kan, tapi beneran dirumahin kan. Meaning kayak ya udah lu dikembalikan lagi ke rumah gitu kan. Teman-teman yang di industri hospitality ya, terus kemudian di event organizer, terus produk-produk yang memang di situasi ini nggak banyak dicari orang gitu ya. Jadi ya mau nggak mau ya terpaksa ya company ngambil keputusan sulit sih. Gitu. Iya sih, iya. Mas ini bukan keputusan yang mudah sih bro untuk kembali bro. Dan juga bukan kenyataan yang mudah buat teman-teman yang menerima akibat dari ini. Iya. Kita sharing yuk. Kalau menurut pandangan lu kan lu juga cerita tadi kan banyak teman-teman di rumah gitu ya. Yeah. Fenomena ini tuh fenomena apa sih bro? Apa gara-gara COVID nih? Apa gimana? Ya sebenarnya kalau kita lihat krisis itu kan mungkin udah sering dengar istilah VUCA ya. Volatile, uncertain, complexity, sama ambiguous. Jadi kalau di sekarang 4 hal itu ya memang udah lazim kejadian gitu ya. Jadi kalau kita ngomong krisis itu dari dulu udah ada krisis. Baik krisis yang terjadi karena faktor luar atau krisis yang karena faktor internal. Udah paling gampang ya kan, lu udah kerja enak-enak gitu kan, tiba-tiba datang bos baru gitu ya, nggak cocok sama lu gitu, nah, itu udah krisis sendiri, dan itu udah satu faktor resiko lah untuk membuat lu kemudian akhirnya dirumahkan ya, karena mungkin nggak cocok dengan style manajemen dan sebagainya gitu. Jadi dari dulu sebenarnya udah ada gitu, cuman karena kondisi sekarang itu semakin VUCA tadi, possibility-nya semakin tinggi gitu. Jadi ya otomatis itu satu hal ya. Yang kedua, again, kalau kita memang sebagai profesional, sebagai karyawan, kita ini tetap mesti aware bahwa yang namanya kerjaan itu memang bukan punya kita gitu ya. Company ini ya setinggi-tingginya lo di posisi itu ya at the end of the day ya bukan punya kita juga gitu ya. Suatu saat ya posisi itu akan diambil oleh orang gitu ya. Yang kedua, yang nggak kalah penting yang ketiga gitu ya, masih terkait dengan VUCA juga ya. Yang membuat lo dulu berhasil untuk mencapai posisi ini mungkin nggak akan membuat lo berhasil untuk bertahan atau lanjut di posisi yang ke depan gitu. Jadi ada satu coach bilang ya, yang tenar lah
what gets you here won't get you there. Ya, apa yang membuat lu datang ke sini sekarang, ya nggak, belum tentu bisa membuat lu ke sana gitu. Nah, itu artinya berubah ya, bro ya. Seringkali ya lo berusaha lo untuk berubah, seringkali company masih melihat bahwa itu kurang gitu, dan itu juga kan menjadi faktor resiko yang besar untuk membuat akhirnya lo di-decide untuk dirumahkan. Jadi gue lihat 3 hal ini penting ya, kita perhatikan. Bro, sebelum kita lanjutin bro, gue mendengar suara distorsi di mikrofon lu bro. Ada suara-suara ini nggak sih yang bisa kita anulir? Coba ya gue pindah lokasi dulu kali ya. Maklum ini ada apa namanya, lagi di rumah, jadi ada suara-suara anak-anak gue kali. Oke, yang penting kita coba tetap stay clear, kasihan teman-teman yang lain juga. Oke? Ya. Oke, jadi tadi 3 poin yang gue tangkap ya. Pertama, sebenarnya kalau krisis ini dibilang krisis juga enggak juga, karena dari dulu ini tidak krisis, cuman kita nggak kelihatan aja. Di sini habis itu kita juga ngelihat memang sekarang kondisi memaksakan untuk industri tertentu kalau mau survive harus ngeluarin pil pahit lah, misalnya begitu ya. Iya. Dan yang terakhir itu adalah kita juga masih beradaptasi karena dunia itu terlalu dinamis untuk bisa dibilang gini-gini aja. Gitu ya, Mbak? Gitu ya, bro? Iya. Jadi bisa dibilang dong kalau gitu sebenarnya kata-kata dirumahkan itu, kata-kata lu akan udahlah lu nggak usah kerja lagi deh, udah dikasih agreement deh untuk pisah deh, kayak gitu kan? Itu bisa kapan datang ya? Nggak usah nunggu ada COVID begini-begini gitu. Nggak perlu, itu gue ngalamin beberapa temen gue itu yang datang pagi-pagi gitu ya, niat kerja dengan semangat, tahu-tahu siang-siang dipanggil atasannya dan harus beres-beres hari itu juga sering kali terjadi gitu. Itu beneran nih, yang kayak di film-film gitu? Beneran gitu. Gue pikir di film-film doang. Gini, ada 2 faktor sih. Satu, kalau buat teman-teman yang punya perusahaan ya make sure lah kalau kita mau lay off orang ya kita lakukan dengan cara yang proper ya, dengan cara yang respectful gitu ya. Cuman ini kan artinya bukan lagi mau ngomongin itu ya, tapi let's say kita sebagai karyawan kita menghadapi hal itu ya that happen gitu, even di situasi yang normal gitu ya. Karena ya faktornya antara lain akuisisi gitu ya. Akuisisi kita itu kan very much out of control ya. Jadi kita baru tahu beritanya bahwa company kita diakuisisi dan besok kita harus beres siap. Itu juga. So, kalau misalnya kita di kantor yang tidak melakukan itu, maksud gue adalah kantor yang memberikan informasi besar-besarnya ke karyawannya bahwa kita lagi ada acquisition, kita lagi krisis atau lagi apa. Tapi itu kita mesti bersyukur dong ya, bahwa kita udah di-prepare gitu, kita udah tahu benar kondisi day to day dari kantornya. Tapi ternyata juga banyak yang nggak beruntung yang tanda kutip nggak dikasih tahu. Oh oke, that's new point for me. Ya, artinya sebaik-baik perusahaan ya, respect perusahaan ya. Seringkali keputusan untuk merumahkan itu nggak bisa dihindari, gitu. Nah, perusahaan itu, again, sebaik-baik perusahaan dia tetap akan memberikan hak karyawan secara penuh, gitu ya kan, 100%. Harus. Peraturan pemerintah, Undang-Undang 13 dan sebagainya, terus kemudian mungkin uang terima kasih juga dan sebagainya. Tapi again ya, betul. Keputusan fakta bahwa kita kemudian dirumahkan itu kan sesuatu yang terus terang mengejutkan juga ya, walaupun kita masih semua facility gitu kan, semua hak ya gitu. Yang sudah adalah kemudian kenyataan bahwa besok itu kita udah nggak pergi kerja lagi, laptop kita diambil, iPad kita diambil, fasilitas kita diambil, mungkin kalau buat yang posisinya tinggi mobil kita juga diambil gitu kan. Kalau kita nggak siap, wah itu walaupun kita ada pesangon tetap aja bro
Karena kadang-kadang bukan faktor uang juga kan, faktor dignity juga, faktor pride juga gitu. Iya, Kalau iya. dianggap di keluarga lu atau di lingkungan lu, mungkin lu managers punya posisi tinggi, all of a sudden lu harus bilang bahwa sekarang gue nganggur, itu juga satu yang bukan hal yang mudah gitu ya. Oleh karena itu ya, ya gue harus memarahin. Jadi kalau misalnya tadi kan ada kata kuncinya kalau nggak siap, ya kan? Memang kalau siap itu kayak gimana, Kak? ya sebenarnya sih siap itu ya harus disiapin sih sebenarnya. Ya harus disiapin. Oke. Siap itu gimana nih kalau dari pandangan lo, bro? Lo sharing dulu nih pandangan lo. Lo kalau lagi mau ada olimpiade ya, satu atlet dibilang siap itu karena kalau udah latihan kan, ya nggak? Lu udah prepare olimpiade, let's say 4 tahun sekali gitu kan. Selesai satu olimpiade itu satu atlet akan siap untuk olimpiade berikutnya, which means dia akan menyiapkan diri 4 tahun sebelum olimpiade itu berlangsung gitu. Nah itu ke olimpiade. Persoalannya kalau di situasi kayak gini, seringkali kita nggak tahu kapan itu akan terjadi. Jadi kalau dari gua sih, ayo kita siapin dari sekarang. Apalagi buat teman-teman yang sekarang mungkin ya nomor satu ya, alhamdulillah ya, pekerjaannya nggak terpengaruh apapun dengan pandemi COVID ini, ya, kita perlu siapin lah. Ya tetap kita nggak boleh merasa bahwa situasinya aman buat kita. Ya tetap kita harus siapin lah. Kita harus antisipasi dari sekarang. Oke, gue coba kepikiran ya. Kalau gue nyiapin, misalnya gue di PHK besok gitu ya. Kalau gue mesti nyiapin, yang gue pikiran sama gue sih gue mesti nyiapin dulu yang namanya dana darurat. Gimana ceritanya? Gue mesti nyiapin dulu dana darurat buat hidup. Karena pasti kan besok ada gaji kan? Benar kan? Iya. Dana darurat lu punya ini nggak? Ajian-ajian gitu minimal berapa bulan dari penghasilan lu atau gimana gitu yang aman. Nah kalau itu terus terang karena gue bukan financial planner ya, jadi ya gue nggak bisa jawab secara rinci gitu kan. Tapi kalau dilihat itu, let's say lah lo berusaha untuk nyari kerja lagi gitu ya. Oke, ini langsung tanya kerja. Ya let's say cepat-cepatnya itu lo bisa dapat kerja mungkin kalau proses normal mah bisa 2 bulan 3 bulan ya kan. Gampangnya sekarang lo proses interview let's say sebulan ya kan, terus lo sign kontrak. Dari sign kontrak itu ada waktu mungkin sebulan lagi, atau kalau company melihat bahwa lo nggak kerja lagi lo bisa langsung gabung ya kan. Jadi paling nggak dana 2-3 bulan itu ya kalau dalam konteks lo nyari kerja lagi dan cepat ya memang perlu ada gitu. Jadi intinya juga bukan itu, artinya begitu lo udah dirumahkan, otomatis lo juga kan harus riset ulang semua pengeluaran lo, ya kan? Misalnya, ya listrik yang dulu AC biasanya rutin ya sekarang mungkin cuma buat pas lagi tidur aja gitu. Jadi kalau salah satu ya ini sih tips gua ya gitu. Itu bagus bro, kita sharing. Jadi lifestyle ya, kita juga mesti mengatur lifestyle ya. Justru malah kalau sebelum di PHK harus siap-siap kali lifestyle yang lebih biasa aja gitu. Jadi maksud gue, kenapa lo mesti nunggu di rumahin baru lo adjust lifestyle? Kenapa nggak dari dulu aja waktu kita lagi itu? Memang kita jangan terlalu istilahnya barbar gitu dengan lifestyle yang ada gitu. Gimana menurut lo? Ya kadang-kadang itu juga yang jadi problem ya. Gue bilang yang namanya comfort zone itu kan danger zone ya. Gitu. Danger zone banget gitu. Karena apa? Ya kan pada saat lo lagi comfort zone, lo lagi enak-enak kerja gitu ya. Lo ngerasa kan nggak ada bahaya dalam diri lo kan ya, nggak, lo tetap belanja, lo tetap consuming, lo tetap spending ya kan, lo akan cenderung naikin gaya hidup lo gitu kan. Yang bahaya di comfort zone itu adalah ya yang nggak kalah penting adalah lo cenderung untuk lupa untuk recharge diri lo gitu. Ini gue pernah alamin lah, gue pernah kerja di satu company yang wah enak banget
temennya enak, bosnya enak, ya, apa namanya challenge-nya ada lah, tapi pas gitu ya, apa namanya makan siang juga sering bisa di luar gitu ya, terus apa namanya bisnis bagus terus gitu kan. Bagus banget. Nah itu kan, Terus? waduh, apa namanya dream job banget lah gitu kan. Nah cuma di satu sisi menyimpan satu apa namanya satu masalah gitu. Gue lupa untuk recharge gue lagi gitu loh. Gue ngerasa gue waktu itu ya, wah ini udah oke lah, gue nggak perlu kuliah lagi, gue nggak perlu baca buku lagi, gue nggak ikut seminar lah gitu kan. Terus kemudian apa namanya gue nggak cek-cek pasar lagi. Waktu itu profesional ya, mungkin sebenarnya gue harus rutin-rutin cek market juga ya, rajin-rajin interview, cek status apa namanya pekerjaan gue di industri seperti apa, karena enak gue nggak lakukan gitu, dan itu bahaya buat gue waktu itu ya, dan gue yakin juga buat orang-orang yang lain juga bahaya juga, karena waktu kan jalan terus ya, tapi lo sebagai profesional lo punya expiry date ya nggak, paling nggak umur itu lo udah harus early retire gitu. Jadi comfort zone itu terus terang buat teman-teman yang sekarang kerja ngerasa enak banget, beware lah, itu jauh lebih berbahaya daripada tempat kerja yang penuh dengan tantangan, karena dengan challenge itu kita kan cenderung untuk lebih putar otak ya nggak. Jadi tadi gue dengar tuh adalah pertama tentang recharging yourself. Kita bahas dulu boleh? Coba kalau dikasih lebih detail lagi deh. Maksudnya recharging yourself itu kayak gimana versi lu? Nah, setiap orang itu kan sebenarnya punya satu apa ya, activity lah, yang kalau lu kerjain activity itu tuh lo ngerasa apa namanya, lo kayak di charge lah baterai lo gitu ya. Semakin lo kerjain, lo nggak semakin capek, tapi lo semakin seneng, semakin semangat gitu, ya nggak? Terus kayak ngeflow aja kalau lo ngerjain. Iya, kalau ngeflow gitu ya. Iya. Terus bro, kalau lo misalnya disuruh melakukan itu tanpa persiapan, lo bisa. Kayak gue lah gitu. Kalau gue, Kalau gue misalnya besok tiba-tiba disuruh kasih training 2 hari, insya Allah gue bisa tuh. Nah, tapi itu kan itu kita itu recharge yourself menurut itu. Kenapa? Kalau gitu sama aja kayak apa, jalan-jalan itu kan nggak butuh ngapa-ngapain bro. Ya, butuh modal doang. Nah sebenarnya nggak harus yang terkait sama hobi, tapi yang terkait sama pekerjaan lo juga bisa ya. Banyak aspek dari pekerjaan lo sebenarnya yang lo senengin kan, ya nggak? Misalnya nih ada temen yang misalnya kalau udah berhadapan sama Excel ya, bikin table, bikin grafik segala macem tuh, ditantangin nggak tidur 2 hari 2 malam juga hayo gitu kan. Ada juga begitu. Ada juga yang begitu. Ada ya temen yang kalau udah menghadapi PowerPoint gitu ya, udah paling demen tuh bikin gambar ya, terus kemudian gimana nyusun storytelling di PowerPoint supaya message-nya bisa diterima gitu ya. Jadi elemen-elemen di pekerjaan lo juga bisa, nggak harus yang sifatnya hobi atau bahkan wah ini caranya persiapan harus. Jadi cari di sisi mana yang lo suka di kerjaan lo, habis itu lo mastering, tanda kutip mastering gitu ya bro ya. Mastering ya. Ya, lo asah gitu kemampuan lo, sehingga nanti bisa dijual. Kalau ketika lo di rumahin lo bisa langsung jadi one of your apa istilahnya strength. Kenapa orang mesti milih lo? Ya. Gitu ya? Poin gue di sini adalah apa namanya, nggak harus kemudian persiapan itu terus kita harus start online bisnis gitu. Kalau sekarang kan ngetrennya gitu ya nggak, bikin toko online, marketplace ya kan, terus kemudian bikin, sorry agak sedikit, istri gue lagi nge-blender. aman bro. Ya,
nggak harus misalnya ada temen yang bikin peternakan atau bikin perkebunan gitu, nggak harus gitu ya. Apalagi kayak gitu-gitu kan sangat apa, eh, butuh modal yang tinggi ya. Bisa start dari skill yang lu punya aja gitu. Gua share gua lah, ya artinya gua sendiri dulu nggak kepikiran punya punya passion di training gitu. Dan ini adalah salah satu hasil dari percobaan gua gitu, harus dari concern gua. Gua dulu di sales ya. Gua apa namanya banyak sekali bikin program-program sales yang menurut gua bagus ya, dan gua yakin itu bisa deliver result yang bagus ya kan. Tapi makin berapa kali gua bikin kok nggak jalan-jalan gitu, kok nggak menyampaikan result yang gua harapin. Ternyata selidik punya selidik, itu problemnya adalah di capability people-nya, kemampuan orang sales yang apa namanya untuk melaksanakan program tersebut gitu. Akhirnya ya udah, gue kalau gitu kita bikin training deh, gue bilang sama tim gue waktu dulu ya, supaya mereka tahu nih ya kan, ini nih maksudnya apa, kenapa kita harus bikinin begini, caranya gimana gitu. Dulu training yang gue bikin ya training ya basic-basic aja lah, artinya gue bikin PowerPoint ya kan, gue tunjukin ke orang-orang ya kan, terus kemudian ya nggak ada yang menarik dari situ lah. Bahkan ada satu training gue yang berakhir dengan tragis gitu. Terjadinya pertengkaran di ruangan kelas gitu karena gue nggak berhasil men-solve perbedaan pendapat gitu. Tapi gue lihat itu jadi titik awal gue untuk lebih mendalami gitu. Wah, ini gue nggak bisa begini terus nih gitu. Ternyata program yang gue buat itu begitu nyampe ke kepala orang, ya nggak, setiap orang punya pendapat yang berbeda gitu. Dan kita harus punya skill untuk apa namanya solving itu gitu. Jadi gue akhirnya gue pelajari lagi gitu. Gue improve di sesi berikutnya, ya akhirnya alhamdulillah sampai sekarang. Dan apa namanya, satu hal yang membuat gue memutuskan untuk early retirement lah, untuk jadi trainer sama coach. Oke, so kalau tadi gue rekap ya, bahasan kita tentang recharging yourself, itu sebenarnya adalah lu finding the, apa istilahnya, kekuatan lu, finding apa yang lu senangi, yang bisa mengarah ke flow. Flow itu kayak pekerjaan yang lu gak kenal waktu. Lu kayak tadi kalau mengutip bahasa lu adalah ditantangin 2 hari 2 malam gak tidur juga ayo gitu kan. Iya benar. Ya jangan juga. Terus itu sebuah trial and error gitu ya, bukan masalah otak bilang ini enak ini nggak enak, tapi pas lu jalanin nyaman-nyaman aja, dan lu harus fokusin ke situ gitu. Lu mesti pertajam apa yang lu lakuin, dan itu bisa jadi one of your strength ketika lu tiba-tiba dirumahin. Iya bro ya. Betul banget. Iya. Dan nggak hanya di situ aja, begitu ya, karena itu sesuatu hal yang lu suka ya. Lu kan otomatis apa namanya, voluntarily untuk memperdalam itu lebih dalam kan ya, nggak, lu penasaran gimana sih kalau gini ya kan. Ya buat teman-teman yang punya klien juga sama juga ya, yang punya passion bisnis online, mungkin yang punya passion tadi gue bilang working dengan data analysis, lu akan cenderung untuk beli buku, lu ikut seminar dan sebagainya gitu. Nah, langkah berikutnya nggak kalah penting adalah lo coba perkuat ya jaringan lo gitu ya. Artinya berkumpul sesama teman-teman atau orang-orang yang punya kegemaran yang sama, atau orang-orang yang lo rasa bisa mendapat manfaat dari apa yang lo kerjain gitu. Kayak gue lah misalnya ya, ini kan gue sekarang fokusnya kan di apa namanya, training untuk leading as coach, karena gue ngelihat banyak teman-teman manajer kita ini, at least di pengalaman gue, yang coaching skillnya masih perlu diperbaiki lah gitu kan. Nah, gue berusaha untuk connect ke mereka ya kan, ngobrol, concern segala macam ya. Terus kasih tahu mereka bahwa lu punya skillnya, lu punya expertise-nya ya. Jadi ini bukan nawarin jualan ya, istilahnya bukan kayak sales gitu, bukan gitu.
Lo bisa cerita ke mereka bahwa gue lagi ngegarap ini loh, gitu kan, gue lagi ngerjain project ini loh, gitu kan. Kayak kemarin misalnya gue lagi ikut sertifikasi coaching, ya gue cerita ke semua orang, ya, gitu. Tujuannya bukan buat, maksudnya jualan yang hard selling, enggak, gitu. Karena gue udah ngerasa maksudnya punya niatan lah ya untuk bisa memperbaiki skill para managers. Ya tujuan gue adalah supaya mereka tuh punya akses, di mana punya akses harus pergi, ya kan. Kalau mereka butuh untuk improve coaching skill mereka, ya datang ke gue, gitu. Nah itu lo harus kasih tahu mereka lah, gitu ya. Itu penting banget, gitu, mengoptimalkan jaringan, ya. Nah kalau udah begitu, kadang-kadang ya lo ada project-project sampingan di luar kantor mungkin, ya. Nah itu lo perlu hati-hati juga ya, cek peraturan perusahaan mengenai pekerjaan sampingan, ya, jangan sampai bertentangan dan kemudian membuat lo jadi posisi yang sulit, gitu. Kalau bisa ya lo kerjain over the weekend atau after office hour lah, gitu ya, dan jangan pakai fasilitas panas, gitu. Oke, got the point. Jadi sebenarnya kita ngomongin tentang expanding your network ya. Iya. Karena expanding itu bisa jadi malah lu dapat side job gitu, tapi lu juga tolong cek sama kantor lu jangan sampai itu bertentangan. Well, kalau kita ngomongin di rumah kan, justru malah expanding the network itu malah bisa jadi manfaat baru ya. Ketika sekarang kan kalau kita di rumah kan, kita di PHK kan jadi kayak posisi yang dibutuhkannya nih. Benar nggak sih bro? Iya, betul. Buat kita untuk kayak nanya-nanya teman-teman lagi, mungkin bisa sebar CV gitu ya. Kalau sebar CV itu kayak hard sell ya. Atau kita ngomongin tentang project yang bisa kita garap bareng deh, atau kolaborasi gitu kan bro. Nah sekarang artinya tanyanya gini dong, gimana caranya kita bisa expanding our network? Ini bisa di internally, bisa di out dari kantor kita, dari lingkungan luar gitu. Coba boleh kasih pandangan bro. Expanding our network ya. Gitu. Iya, gimana bro? Ya gampangnya emang begini, lo akan mudah expanding our network ya, regardless. Ya kadang-kadang ada orang bilang kalau orang introvert tuh susah bener ya expanding network gitu ya, karena nggak demen bergaul. Nggak juga sebenarnya. Selama kita bisa menemukan teman yang punya punya interest yang sama, ya start dari situ aja ya. Kalau terutama buat yang merasa kesulitan, kalau buat yang ngerasa gampang expanding network, fine ya. Seringkali ada beberapa teman yang ngerasa punya skill, justru expertise gua itu adalah bergaul gitu ya. That's good gitu ya. Next challenge adalah bagaimana network yang udah dia bangun itu bisa bisa diutilize lebih lanjut, ya kan. Buat teman-teman yang ngerasa kesulitan untuk expanding network, ya bisa start dengan cari komunitas yang memang punya interest yang sama gitu. Kalau tadi gue pakai contoh gue ya, misalnya gue cari teman-teman yang memang punya interest yang sama dalam hal training dan coaching gitu kan. Karena dari situ ya mungkin gue nggak seneng ngobrol, tapi kalau kita punya interest yang sama itu ngobrol akan lebih akan lebih mudah ya, akan lebih ngalir ya. Terus kemudian itu yang kedua, itu cari komunitas-komunitas yang kira-kira memang bisa memanfaatkan expertise lo gitu. Bagus. Dan remember seringkali orang nggak suka dijualan ya, dijual gitu ya. Lu mau nggak di coaching sama gue? Biasanya kagak mau tuh gitu ya. Nah ini yang nomor satu, kita harus punya niatan dulu bahwa skill kita ini kita akan pakai buat bantu dia gitu. Dan mudah-mudahan dengan membantu dia itu kita akan dapat reward ya. Nah dengan cara ini otomatis menghindari persepsi bahwa kalau kita nyamperin dia itu kita mau jualan, enggak gitu ya. Gitu. Coaching, training atau apapun ya, kalau dari dunia gua ya, itu hanya sekedar tools untuk itulah. Kalau dibantu pasti seneng kan? Siapa sih nggak seneng dibantu, ya kan? Iyalah.
biasanya gue kalau ketemu dengan komunitas itu ya para managers, ya pertanyaan-pertanyaan gue ya gimana sejauh ini kehidupan lu sebagai managers, ya apa yang jadi challenge, ya ujung-ujungnya apa yang bisa gue bantu gitu kan. Ya, dan itu bantuan gue kan bisa macam-macam, bisa dalam bentuk coaching, training, atau sekedar advice ya. Kadang-kadang kalau ringan ya apa namanya nggak bayar ya free, atau kalau memang perlu project ya apa namanya gue kasih quotations gitu. Dan free itu juga jangan dianggap remeh juga gitu, karena seringkali free itu kan menunjukkan bahwa lo punya komitmen, ya lo juga punya concern yang tinggi, yang ujung-ujungnya wah si Adi ini oke juga nih, ya nggak, gimana kalau kita punya project yang lebih gede dari dia, dari yang sekarang. Iya, bisa jadi begitu juga gitu, ya nggak. Nah iya ini iya. di konteks yang lain lah gitu ya. Oke, bro. Jadi kalau tadi itu kita ngomongin expanding your network, itu ya, kalau tadi itu bisa dilakuin pertama lewat yang hobinya sama, yang sama interestnya gitu ya. Kalau tadi kasus lo interestnya di dunia coaching, dunia training, jadi lo memperbanyak network di dunia situ. Tapi di sisi lain, kita juga butuh market, ya kan? Jadi lo expanding lewat hobi-hobi lo. Misalnya kalau kayak gue hobinya golf salah gitu. Jadi gue ikut ke golf. Nanti di situ kita bisa ngasih tau orang bahwa kita punya expertise di sini gitu. Jadi dan nanti juga bisa dibantu oleh teman-teman dari coaching atau dari training tadi untuk bisa ngelar bareng-bareng tadi project yang ada di Bapak Kamar. Jadi saling menjaga keseimbangan ya, Bro. Iya. Untuk yang jualan kayaknya seru juga kalau nanti kita bikin sesi baru lagi tentang jualan. How to make a sale without hard sell. Itu seru juga tuh kayaknya. Iya. Itu yang lagi itu penting banget, terutama kalau buat orang yang kayak gua yang berkecimpung di bidang soft skill improvement gitu. Ya. Karena apa namanya? Ada beberapa cara ya yang bisa gua lakukan dengan elegan ya untuk bisa mendapatkan klien gitu tanpa harus terkesan jualan gitu. Ya, salah satunya adalah ya gue misalnya jadi pembicara gitu. Artinya ya sebenarnya kalau gue sih nggak suka pakai istilah market myself ya, nggak, gue cuma pengen orang itu punya akses sama gue lah gitu. Sekarang ini challenge di Indonesia itu adalah manajer itu seringkali punya kesulitan menghubungi siapa nih kalau gue butuh untuk improve coaching skill gue gitu. Karena kalau lu Google di internet ya dia lagi gitu ya. Apa namanya? Sepertinya ke website yang itu lagi gitu. Orang itu yang perlu profil yang maksudnya bukan trainer yang kayak di atas awan gitu ya. Tapi trainer yang maksudnya wah ini merefleksikan ini gue banget nih gitu kan. Iya. Yang sesuai dengan ini ya. Pengalamannya gitu kan, terus ngomongnya juga nggak diawang-awang. Nah itu otomatis ya kalau lo udah bisa berbicara pakai bahasa klien lo, ya nggak ngerti kebutuhan dia, idiom-idiomnya dia lo pakai ya, itu akan lebih mudah buat lo untuk bisa diterima lah gitu. Dan itu memang perlu siap. Oke bro, kita udah 40 menit nih bro. Jadi tadi kalau pertama ada yang namanya dunia itu dinamis. Jadi hari ini kita kerja bisa jadi malah tersiang kita malah dipecat. Kita nggak tahu. Ada kantor yang buka informasinya, ada kantor yang menutur informasi yang beneran nggak tahu, tiba-tiba bisa ada badai tiba-tiba. Ada kalau saya petir tengah di siang hari gitu ya, di siang bolong. Terus caranya gimana untuk mengcover? Ya masalah dana darurat, masalah lifestyle itu di sampingan ya, karena itu sebenarnya expertise masing-masing, tapi jangan lupain harus dipikirin juga. Tapi kalau kita ngomongin profesional, kita mesti pertama adalah recharging ourselves ya. Betul. Dengan cara kita fokus ke area-area yang kita beneran tajam dan coba lebih tajam lagi, jadi kayak tanda kutip jadi master di bidang itu. Iya. Terus tadi ada juga jangan takut mencoba. Rekomendasi gue ya jangan takut mencoba. Udah gitu juga jangan minder gitu, jangan merasa bahwa
wah kerjaan ini mah orang lain udah banyak yang ngerjain gitu ya. Iya, iya. Karena gue di training coaching ya senior gue banyak, yang lebih hebat dari gue banyak gitu kan. Coba persoalannya kan apa namanya di dunia, kalau gue sih pakai bahasanya rada rada lebay juga ya. Di dunia ini kita perlu banyak coaching sama training lah gitu kan. Jadi yang udah ada nggak akan cukup gitu. Karena dunia berubah, dunia dinamis. Ya, ya. Exactly. Kalau ada celah pasar yang bisa digarap. Nah. Insya Allah. Terus yang ketiga tadi adalah tentang expanding tuh. Karena kalau kita ngomongin dirumahin aja, dirumahin bukan dirumahin aja sih kan. Jadi beneran di rumah di PHK, itu bisa jadi manfaat yang bagus buat kita untuk bisa meningkatkan peluang kita untuk bekerja lagi di tempat lain atau kita menggarap proyek-proyek baru. Begitu ya bro ya? Ya betul banget. Ada lagi nggak bro? Ada lagi nggak bro? Terkait kalau misalnya tiba-tiba besok dirumahin atau dalam konteks persiapan, artinya sekarang kita masih aman-aman nih, tapi kita juga siap nih. Ya kalau gue sih kan before ya, before dirumahin ya. Ya. Kita kan nggak tahu nih ada company yang kasih tahu jauh-jauh hari, gitu kan. Ada company yang tembak aja gitu. Kalau lo gimana? Ya kalau dalam konteks persiapan, tadi kan kita udah bicarakan optimalkan jaringan ya kan, kita kembangkan ekspertis kita, optimalkan jaringan, terus kita connect dengan orang-orang yang punya interest yang sama, connect dengan orang-orang yang kira-kira membutuhkan ekspertis kita, ya kan. Terus kita coba sambil jalan itu connect dengan mereka dalam bentuk misalnya project-project, ya. Tes pasar, ya kadang-kadang kita dapat uang dari situ. Nah yang gak kalah penting adalah kalau memang itu udah mulai jalan, rencanakan bagaimana itu bisa dimonetize, bisa diuangkan, gitu. Gampangnya nih, kira-kira nih kalau gaji gue sekarang sekian, gue bisa dapat yang sama nggak dengan kerjaan-kerjaan ini, gitu. Jadi ya tanpa tetap harus ya nomor satu kalau lo memang masih comfortable di pekerjaan sekarang ya, lo masih dipercaya company, nomor satu lo jangan apa namanya melanggar kepercayaan itu ya. Lo tetap harus perform as an employee ya, as a professional lo harus tetap komit, lo harus ngerjain kerjaan lo harus patuh sama peraturan perusahaan ya. Jangan punya konflik of interest ya, oleh karena itu penting ya sampingan-sampingan ini atau proyek-proyek ini bisa align. Would be good kalau lu bisa obrolin juga dengan manajemen atau atasan lu ya, seringkali itu ternyata bisa mempercepat ya. Wah bagus nih kalau gitu ya, apa namanya bisa di-combine lah dengan interest company, who knows ya. Gue banyak mengalami lo pernah begitu bro? Pernah gue ya kayak training inilah ya, dulu gue di sales ya, gue mengajukan diri untuk jadi trainer leadership gitu, sesuatu yang gue nggak pernah kerjain sebelumnya di company ya kan, gitu. Dan itu kayak ekstrakurikuler ya, gue nggak digaji dari situ ya kan, tapi company bisa dapat manfaat itu dari gue, dan gue juga bisa dapat manfaat exposure gitu. Jadi gue ngomong sama bos gue ini nih kayaknya punya interest di training nih gitu. Jadi sebagian waktu ya sebagian dari waktu kerja gue pakai untuk training leadership gitu. Oke. Yang gue tangkap dari omongan kita barusan itu adalah pertama lu boleh punya set hustle ya. Ya istilahnya set hustle kan. Lu mau bikin training, lu mau bikin coaching atau lu mau jualan atau mau gimana. Tapi yang penting jangan mengganggu prioritas utama lo, which is kerjaan. Betul. Ya kan? Menurut gue itu juga bagus, bener banget bro. Karena kalau misalnya kita dikenal orang yang nggak fokus, maksud gue kerja ini kerja itu dan malah mengganggu kerjaan utama kita, justru malah di market nama kita juga jelek dong. Jelek, iya kan. Jadi malah susah juga buat kita kalau kita mau cari kerjaan yang baru, karena tadi kan kita terkenal dengan orang yang suka melanggar peraturan lah, atau kita jadi nggak fokus lah, dan utamanya ditinggalin, mata kejadian yang secukupnya malah yang dikerjain gitu kan. Benar. Iya. Terus yang kedua adalah jangan takut ngobrol, jangan takut berkomunikasi dengan atasan. Ya betul. Justru malah kita nggak akan tahu kan apa namanya apa yang akan muncul dari pikirannya mereka juga kan. Ya. Bisa jadi berkah untuk kita. Ya.
Ya, walaupun untuk itu juga lo harus ini juga ya, artinya harus cek juga sejauh mana kejujuran lo itu apa namanya memang apa istilahnya lo bisa being open lah sama atasan lo percaya sama dia gitu ya. Kalau kepercayaan lo sama dia setengah-setengah ya hati-hati juga, mungkin lo perlu ngomong secara diplomatis gitu. Jadi ya Ya, itu nggak tetap bisa. aja sih ya. Si Adi bilang ngomong nih besok sama bos, ngomong bos, gua nih kayaknya udah menjualan online. Nah, Langsung lo bisa PHK besoknya. jangan, lo hati-hati juga, lo mesti lihat bagaimana relationship lo dengan bos lo ya kan. Kalau lo saling percaya ya alhamdulillah, tapi kalau kepercayaan lo sama dia cuma setengah-setengah ya juga lo mesti hati-hati lah. Ya. I got the point. Ya. Bro, udah tinggal 6 menit lagi nih sesi kita. Lo ada mau tambahin nggak? Okay. Sorry? Tinggal 6 menit. Sesi kita tinggal 5 menit lagi, bro. Oke. Ada yang mau lo tambahin? Mungkin penutup, bro. Mungkin gue coba sampai saja ya. Buat teman-teman yang saat ini apa namanya masih berasa apa namanya cukup comfortable di pekerjaan yang sekarang, ya terus kemudian juga merasa nggak ada masalah dengan apa namanya dengan pekerjaannya sekarang, baik dari segi pekerjaan maupun perusahaan, ya tentunya dari kita sih apa namanya mengucapkan selamat juga ya, alhamdulillah ya, keep up. Dan yang gak kalah penting adalah bagaimanapun kondisi itu kita tetap perlu realistis ya, nggak akan selamanya ya, otomatis tahapan-tahapan yang tadi kita bicarain itu bisa menjadi satu hal yang bisa dipertimbangkan oleh teman-teman gitu ya untuk mulai dilakukan ya. Noted tetap Anda menjaga profesionalisme Anda gitu. Anda tetap komit sebagai profesionals, kerjaan Anda ya, keep perform ya, datang on time ya, pulang ya boleh on time atau boleh telat. Ya, Anda harus tetap kelihatan well perform di mata atasan Anda ya. Jadi walaupun nanti kemudian Anda memutuskan untuk pergi ya dari company atau misalnya for some reason Anda dirumahkan ya, kalau Anda dianggap well perform itu sangat terbuka kemungkinan Anda akan balik ya sebagai vendor mungkin. Wah, kita aja lah, dia kan orangnya oke banget gitu kan. Ingat nggak dulu waktu kerja dia sangat komit ya, kerjaan tepat waktu, kualitasnya bagus segala macam. Yuk kita pakai dia lagi, tapi kali ini kita undang dia sebagai vendor. Ya. Jadi ini do your best lah ya. Jangan menahan diri, selalu coba untuk memberikan yang terbaik. Gitu ya, bro ya. Ya emang kalau ngomongin persiapan ini sih lo harus kerja jadi double apa istilah double gardan gitu. Karena lo harus komit dari jam 8 sampai jam 5 sebagai profesional ya. Lewat dari jam 5 lo juga harus komit untuk your self development. Gitu. Lo harus komit untuk baca buku, mungkin lo harus komit untuk perkuat jaringan lo ya kan. Lo harus komit untuk mungkin banyak apa namanya proyek-proyek yang lo harus kerjain. Di sisi lain kalau punya keluarga ya tentunya harus tetap komit juga ya, gimana anak nggak ditelantarkan ya, sama pasangan tetap masih ngobrol gitu ya. Jadi memang ini apa namanya satu effort yang berat, tapi insya Allah ini kok pay off kok, apa namanya ada hasilnya. Oke, bro, gue izin ini ya kasih kesimpulan ya. Boleh. Jadi kesimpulannya itu fenomena dirumahkan itu memang terjadi karena krisis ya, mostly gitu ya. Cuman juga bukan cuman kejadian cuma di COVID aja. Setiap hari pun juga ada fenomena dirumahkan. Ada perusahaan akuisisi lah, ada perusahaan yang memang tiba-tiba secara finansial nggak bagus karena ada hutang-hutang atau segala macam. Jadi sebagai seorang karyawan, ini kita ngomongin karyawan ya, bukan owner. Karena kalau karyawan itu ada lifetime-nya, ada masa kerjanya. Kalau kata lu ada expiry date-nya. Apa namanya? Expiry date-nya. Oh, kata-kata itu nih kepala gua. Ada expiry date. Jadi lu mesti siap, lu mesti ready kan? Iya kan? Iya. Caranya pertama jangan lupain dana darurat, lifestyle dijaga, tapi itu kita sampingin karena itu porsi masing-masing. Tapi di sisi lain itu juga mesti charging yourself. Kita coba untuk memastering
pekerjaan kita, hal-hal yang kita beneran senang banget dan kita mau lakuin itu. Kalau kata lu tadi 2 hari 2 malam nggak tidur juga ayo, karena lu senang banget dapat flow-nya. Terus lu juga mesti expanding network. Network lu jangan dia lagi. Cuma coba kenalan sama orang-orang atau mungkin kumpul di komunitas yang satu interest atau mungkin satu hobi juga gitu kan. Jadi pokoknya gimana caranya lu kenal banyak orang. Terus yang terakhir adalah be the best version of yourself every day. Iya, kan? betul. Lu mesti terkenal karena lu memang orang yang amanah, yang kalau lu dikasih pekerjaan lu akan mengerjakan sebaik-baik mungkin. Iya, betul. Jadi sehingga nama lu juga harum di tempat lain gitu, di masa yang lain gitu ya bro ya. Betul banget. Oke, anything you want to add bro sebelum kita putus bro, kita tutup story ini bro? Gua rasa itu aja sih ya. Artinya tahapan-tahapan itu kan simpel ya. Persoalannya sering kali ya yang berat itu memulai aja sih. Karena kita kan harus keluar dari comfort zone kita gitu ya. Harus berani nyoba, harus berani gagal. Tapi ya gagal itu resikonya apa sih ya kan? Paling lo diketawain orang, paling lo itu aja. Itu yang gue alami lah selama gue mulai jadi trainer tuh ya. Gue ngelihat kegagalan gue ya resikonya cuma itu aja sih, bikin kelas rusak ya, diketawain orang, diledekin peserta ya, itu aja sih. Tapi nggak ada yang membuat gue mati sih. Itu aja. So just keep the best ya bro, just keep doing the best. Benar thank you ya bro. Thank you. Semoga sesi kita bermanfaat. Untuk teman-teman yang mau lihat lagi nanti gue akan bikin rekapannya di feed gue, nanti gue juga share ke lo. Sama kalau ada yang mau nonton live-nya juga, kita juga nanti sharing di YouTube bro. Oke, siap. Thank you ya semua. Stay safe di sana, selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro. Bye.